Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sebelum masuk ke cara transaksi saham. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Lebih sederhananya itu yang dimaksud memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini gunanya membangun rumah, melakukan anggota keluarga, dan membuka usaha. Oke, yang selanjutnya itu bagi pemula, jadi cara memulai investasinya itu kita terlebih dahulu pergi ke bursa efek. Setelah itu kita mengikuti saran-sarannya dan mengisi biodatanya. Dan kita melakukan reksadana dengan modal sebesar 100.000, yang dimana kita memilih produk reksadana yang sesuai dengan keadaan finansial kita. Itulah tadi yang sebesar 100.000. Baik, di sini saya memilih saham PT Asri, yang dimana pertama kalinya pada tanggal 4 Mei saya melakukan transaksi beli sebesar 2 slot dengan harga 36.295 dan dia mengalami kenaikan harga pada tanggal 4 Juni dengan harga 39.900. Jadi karena saya hanya membeli dan tidak menjual, jadi tidak ada trendingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik. Di sini ditunjukkan pada Februari 2020 sampai Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 133 lot. Yang dimana di sini dibuat keterangannya totalnya sebesar 157.507. Kelebihan dan kekurangan dari saham Asri ini, yang pertama itu ada kelebihannya, dimana yang pertama memiliki hak untuk serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Di sini kita berhak mendapat keuntungan dari perusahaan saat membeli saham. Dan yang kedua itu memiliki hak untuk menerima dividen atau keuntungan dari setiap saham yang dimiliki, dimana yang dimaksud semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin banyak pula dividen atau keuntungan yang dimiliki pembeli saham. Yang ketiga itu ada potensi gain dari selisih untung antara harga dan jual beli. Di sini dimaksud semakin untung perusahaan dari waktu ke waktu, maka harga sahamnya cenderung akan naik. Dan kenaikan ini sering digunakan oleh trade untuk menjual saham tersebut di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian sebelumnya, sehingga trade mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Inilah yang disebut dengan gain. Dan yang selanjutnya itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang dimana yang pertama itu ada tidak mendapat dividen. Maksudnya itu jika perusahaan rugi, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen atau yang dimaksud dengan keuntungan. Yang kedua itu ada potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Di sini yang dimaksud yaitu penurunan harga saham akan menjadi resiko kedua dalam trending saham, karena jika kamu membeli di harga yang lebih rendah dari harga yang ditentukan sebelumnya, inilah yang disebut dengan loss. Dan yang ketiga itu adalah perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuiditas terakhir kali. Oke, yang selanjutnya itu kenapa saya memilih saham Asri ini, karena dia mempunyai kelebihan dari waktu ke waktu harga sahamnya itu cenderung naik dan sehingga mengalami trending. Makanya saya memilih saham Asri tersebut. Oke, yang selanjutnya itu PT Saham Asri menggunakan analisis fundamental menggunakan dua strategi, yaitu yang pertama value investing dan grow investing, di mana mereka menggunakan kedua strategi ini untuk menaikkan saham dan memperkaya saham. Nah, di sini
Kenaikannya itu dari tahun 2011 dibandingkan 2010 mencapai 101% di tahun 2012. Masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu yang sebesar 33,3%. Yang kedua itu kenaikan pendapatan atau revenue. Tahun 2011 dibandingkan 2010 sebesar 80,5%. Dari tahun 2012 juga masih naik sekitar 66%. Yang ketiga itu laba operasinya atau operating profit di tahun 2011 naiknya itu 102% dibandingkan tahun 2010, sedangkan di tahun 2012 naik 80%. Yang keempat itu ada ROI, cukup baik di tahun 2011 karena berada di atas sebesar 20%. Yang terakhir ada DER, ini rendah karena sekitar 0,5 kali modal. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis teknikal saham ASRI. Dari analisanya, harga saham ASRI mencapai harga tertinggi pada April 2012, yaitu sebesar 650. Harga saham kemudian mengalami koreksi, yang dimana koreksi dan konsolidasi harganya berlangsung selama 30 minggu sehingga membentuk landasan atau base yang berbentuk cangkir atau cup. Dalam kasus ini, saham menembus harga tertinggi dari sebelumnya, biasanya disebut sebagai resistance point atau buy point. Oke, sekian penjelasan saya mengenai PT ASRI.